Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Tetra, tempat di mana semua informasi tentang tetra dan support sistemnya dijahit jadi satu di Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra. Kembali di Tetra Bicara, tempat semua informasi mengenai tetra dan support sistemnya dijahit jadi satu. Dan hari ini seperti biasa, selalu spesial dan akan senantiasa spesial sampai episode berjuta-juta yang akan datang, amin ya Allah. Kali ini menarik karena bintang tamu kita atau teman bicara kita hari ini adalah 3 orang pria ganteng. Semoga 3 orang pria ganteng yang merupakan support system utama yang bergerak di belakang layar untuk menyukseskan semua program-program SMA Negeri 4 Pontianak. Dan please welcome Waka atau Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 4 Pontianak. Boleh ke Prof? Oke. Assalamualaikum Pak Hajiman, Pak Kabul Basuki, dan Pak Muhammad Ridho. Beliau-beliau ini adalah Waka ya, atau Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 4 Pontianak. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oh, ta'aruf, diulangi, ta'aruf, betul. Nah, untuk SMA Negeri 4 Pontianak, beliau bertiga ini bukan sosok yang yang menakutkan, bukan sosok yang asing gitu ya, tapi sudah sangat dikenal. Ketika menyebut nama Pak Hajiman, seluruh siswa SMA 4 akan bergetar sepertinya ya, langsung sungkem gitu. Begitu juga dengan Pak Kabul, semua fasilitas SMA Negeri 4 Pontianak berhasil dirawat dengan sangat baik. Dan ada juga yang merawat dari sisi kurikulumnya, ada Pak Muhammad Ridho. Bapak-bapak silahkan dulu, seperti kata pepatah tadi, agar kita saling sayang nih. Perkenalkan diri dulu, siapa dan apa sih sebenarnya kiprah Bapak ini di SMA Negeri 4 Pontianak. Silahkan dimulai dari Pak Hajiman dulu, boleh. Baik, terima kasih Bu Ai, teman-teman, mohon izin. Saya Hajiman, Sarjana Pendidikan. Saat ini diberi amanah sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan sejak 2022 akhir ya hingga saat ini. Demikian? Ya, terima kasih. 2022, sekarang 2026. Selanjutnya, silakan yang di tengah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kabul Basuki. Sampai saat ini masih diberi kepercayaan, maksudnya sampai detik ini ya. Iya, sampai detik ini. Masih diberi kepercayaan sebagai wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana. Oke. Alhamdulillah kepercayaan ini telah dijabat entah berapa tahun, dari tahun berapa, udah nggak inget lagi. Tapi kayaknya sih semenjak di SMA 4 lah. Sudah Kira-kira seperti itu. Okay. Jadi udah membumi rumah lah. Jadi rumah di sekolah gak, karena yang punya sarana. Betul. Jadi mau kita lah jadinya. Betul. Ya kira-kira seperti itu. Iya. Nah, Karena terima kalau kasih. Sarpras tuh kayaknya kerjanya over limit ya. Ya. Nggak ada limit, harus jam 3 selesai ya Pak Kabul ya. Jadi Ya, membumi udah di 24 jam SMA lah, 4. makanya jadi membumi. Iya, betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini yang paling muda di antara kita berempat. Ya kan, satu di antara generasi muda yang alhamdulillah diberi kepercayaan untuk memegang decision maker juga, penentu kebijakan juga di SMA Negeri 4 Pontianak. Silakan, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai, Pak Hajiman, Pak Kabul. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho. Saya sudah diberi amanah gitu ya di bidang kurikulum itu sejak tahun 2016 gitu. Dan diamanahkan lagi menjadi Waka gitu ya. Itu pas awal tahun 2025 karena memang saat itu ada pergantian Waka dan Ibu Neneng yang sebelumnya memang jadi Waka kurikulum
diangkat menjadi PLT Kepala Sekolah Mhm. dan saya ditugaskan untuk menjadi wakil kepala di bidang kurikulumnya. Baik. Kalau dilihat dari dilihat dari track record tadi ya untuk berapa lamanya dan startnya dari mana. Oh iya, saya juga harus memperkenalkan diri berarti ya. Oh iya. Sama-sama penjabat. Kami berempat adalah wakil kepala sekolah dan saya satu-satunya yang paling cantik di sini. Alhamdulillah. Nggak mungkin saya ganteng ya kan? Saya alhamdulillah diamanahkan juga sampai detik ini ya, betul kata Pak Iya. Kabo, sampai detik ini banget ini. Saya diamanahkan sebagai public relation atau humas di SMA Negeri 4 Pontianak. Nah, track recordnya udah macam-macam ini. Dan latar belakangnya juga ada yang bergiat di kurikulum, ada yang di Sarpras, ada yang di kesiswaan, Pak Ajiman sebagai kesiswaan, dan saya sendiri di hubungan masyarakat. Kan ada ini ya, Waka itu sebagai tugas tambahan semata. Tugas utama tetap sebagai guru. Betul. Nah, ini bapak-bapak ini boleh mungkin membagikan pengalamannya ya, karena sepanjang yang saya jalani juga bahwa jadi waka itu tugasnya tadi over limit. Ya. Bahkan kita udah di rumah aja masih kerja gitu kan, anak-anak udah pulang kita juga masih kerja gitu. Nah, ini gimana sih sebetulnya? Saya nggak mau bicara dulu tentang bagaimana membagi tugas, menjaga stabilitas emosi, kemudian kesehatan pastinya gitu, kemudian membagi juga timingnya sebagai seorang guru yang kewajibannya seabrak-abrak itu, kemudian juga tugas waka yang banyak banget. Nah, itu gimana? Boleh? Siapa mau duluan? Silakan. Mau dari Pak Jiman lagi? Bagaimana gitu? Silakan. Boleh, terima kasih Bu Ai. Mm-mm. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, saya di posisi sebagai wakil bidang kesiswaan ini sejak 2022 akhir, 2022. tepatnya di bulan Desember. Mhm. Pada saat itu yang menjabat sebagai kepala sekolah adalah Pak Dede Hidayat. Hidayat. Mm-mm. Ya, beliau masuk ke sini. Kebetulan wakil bidang kesiswaan sebelumnya itu ada keperluan yang memang tidak bisa di ini sehingga posisi sebagai wakil kesiswaan itu beliau kembalikan. Mhm. Dan waktu itu saya ditawari, ya awalnya ditawari oleh Pak Dede, dipanggil untuk ini. Cuma saat itu saya menolak. Nah, kalau untuk bidang lain saya siap, tapi kalau berkaitan dengan kesiswaan, nah mohon maaf saya sampaikan saya tidak siap. Mhm. Kenapa? Ini berkaitan dengan psikologis saya yang ketika melihat sesuatu yang ini mudah terpancing dari sisi emosi. Mhm. Berusaha dihubungi oleh Bu Neneng juga, kemudian Pak Kabul juga teman-teman. Akhirnya ya dengan berbagai kondisi tadi saya coba mengambil amanah itu. Harapannya ya dalam waktu yang dekat Iya. setelah itu ada pengganti yang memang pas. Betul. Tapi seiring waktu rupanya saya tetap di ini, walaupun di kesempatan-kesempatan tertentu kita sempat mengajukan ke teman-teman untuk dilakukan pemilihan ulang begitu, tapi ya qadarullah rupanya tetap berlanjut. Oke. Nah, di satu sisi tadi memang saya mohon maaf ya, orangnya sebenarnya temperamental. Tapi justru itu saya disadarkan oleh pimpinan bahwa bagaimana saya mengolah emosi dan sebagainya, terus belajar, dan itu saya benar-benar manfaatkan. Iya. Ya, alhamdulillah dekat dengan anak. Kemudian ya tantangan lain bahwa sekolah ini sekolah besar dengan multi prestasi ya. Jadi saya mengemban amanah itu tantangannya luar biasa. Betul. Di satu sisi berhadapan dengan anak-anak yang jumlahnya tidak sedikit, seribuan ya, dengan begitu macam karakter. Sementara di sisi lain juga bagaimana mengembangkan potensi anak-anak kita menjadi
talenta yang berprestasi. Dan itu alhamdulillah ya, bukan karena saya, tapi karena anak-anak itu memang punya potensi. Kita tinggal memfasilitasi, kita tinggal memberikan ruang. Betul, Ya. betul. Tuh, Baik. Seperti itu. seperti itu. Alhamdulillah. Nah, Pak Kabul sendiri, Kang Uki gimana? Kita manggilnya Apa di ya? sini Kang Uki. Silakan. Gimana, Kang? Yang jelas sih selama kita menjabat gitu ya. Atau lah sekarang bahasanya pakai menjabat. Sebenarnya sih hanya masalah kepercayaan saja. Yang pertama kan ada dukungan dari keluarga. Betul. Itu udah pasti. Nah, yang kedua dukungan dari kawan-kawan. Baik sebagai guru, sebagai sama wakil kepala sekolah atau dari kepala sekolah. Dan yang paling utama juga kita kerja nggak mungkin sendiri juga gitu. Yang jelas masing-masing waka mungkin ada yang membantu. Betul. Kebetulan di Sapras ini karena ruang lingkup kerjanya banyak, yang satu urusan aset daerah dan negara, dan juga aset sekolah. Betul. Oleh karena itu ada yang membantu. Yang jelas pada prinsipnya kita kerja harus ada rasa memiliki. Ya. Nah, jadi self belonging kata orang dulu sih begitu. Kalau rasa memilikinya tinggi dengan apa yang dipercayakan kepada kita, maka insya Allah apa yang kita kerjakan akan tenang-tenang saja. Jadi angin sebesar apapun, panas sepanas apapun, akan kita dilaksanakan gitu, semua pekerjaan. Karena udah merupakan tanggung jawab. Betul. Itu dia yang utama tadi, rasa memiliki. Jadi bukan dijadikan sebagai beban. Jadi kalau kerja kita udah jadikan beban, maka segala urusan yang timbul nanti emosi gitu. Betul. Nah itu yang jadi bahan pegangan saya sendiri gitu. Prinsipnya itu saja. Kalau udah rasa memilikinya tinggi, ya udah kita kerjakan jam berapapun, insya Allah. Karena memang tuntutannya seperti itu gitu. Apalagi kalau tiap hari guru minta ini. Nah, tantangannya kan lihat dari keuangannya bisa enggak. Nah itu yang beratnya di situ saja. Karena Sapras tuh pada intinya larinya tentang uang gitu. Betul. Untuk Kalau pemenuhan tidak, barang harus ada uangnya ya. Kalau nggak dianggarkan ya udahlah, paling menunggu setahun 2 tahun dengan omongan orang lain begini begitu, ya kita anggap dia angin lalu. Betul, ditahan aja gitu ya. Iya, anggap dia angin lalu lah, keluar kanan masuk kiri, kalau nggak kebalikannya. Jadi kira-kira seperti itu pekerjaannya. Jadi di underline tadi ada kata cinta yang harus hadir ya, Kang Uki ya, dari pekerjaan itu sendiri sehingga bisa dilaksanakan secara utuh amanahnya. Terakhir silakan Pak Ridho, gimana nih Pak Ridho nih, anak muda yang mau menyibukkan diri, menghabiskan waktu sekian lama di sekolah gitu ya, silakan. Untuk mentuakan diri. Untuk mentuakan diri di sekolah ya, silakan. Jadi saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Kabul gitu ya, bahwa kita jalan kerjaan ini tidak ada beban gitu, jadi dengan sukacita, dengan cinta tadi gitu ya. Boleh saya spill sedikit ya? Boleh, jadi boleh. memang waktu pertama kali saya ke SMA Negeri 4 Pontianak ini tahun 2015 dulu, setahun saya ngajar itu, memang saya itu pingin nih bergabung di bagian kurikulum gitu. Alhamdulillah di 2016-nya saya dikasih kesempatan untuk menjadi bagian kurikulum gitu, dan itu sebagai pembantu wakanya, belum terlibat secara langsung ya, jadi staff gitu. Di saat 2017 Ibu Neneng menjadi waka, saya masih berlanjut. Nah itu saya dikategorikan sebagai IT-nya kurikulum lah gitu. Jadi bukan sebagai penentu kebijakan kurikulum. Jadi saya kalau ditanya kebijakan kurikulum saat itu ya saya masih jawabannya belum sesuai gitu. Benar. Jadi kalau ditanya IT kurikulum saya siap gitu. Tapi Ibu Neneng itu mengajarkannya secara bertahap gitu. Bertahap, dimulai dari bagaimana platform pembelajarannya, terus membuat jadwal, ngatur distribusi jam ngajar guru gitu. Jadi bertahap mengajarkannya. Sampailah saat 2025 kemarin saya diminta meneruskan untuk menjadi waka kurikulumnya. Nah itu saya mulai mempelajari itu
Iya. kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum, sehingga kebijakan-kebijakan itu menjadi dasar nantinya untuk pembagian jam misalnya, Iya. termasuk kegiatan pembelajaran. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka kan kita sudah ada 3 struktur kurikulumnya, ada intra, ko, sampai Iya, ekstra gitu. betul. Nah, itu saya juga harus memikirkan strategi itu. Nah, kalau ditanya bagaimana manajemen waktu antara tugas utama sebagai guru dan tugas tambahan ini, ya saya sepakat bahwa tugas utama ya tugas utama Iya, gitu. Jadi betul. sebagai guru kita wajib ngajar gitu. Jadi Bu Ai, kalau dulu saya sebagai staf kurikulum tuh, kalau Bu Neneng nelpon pas saat jam ngajar, Bu bentar dulu Bu ya, saya Lagi ngajar ngajar. gitu. Kalau sekarang saya harus mikir-mikir nih, Betul. mana yang harus diprioritaskan gitu. Betul. Jadi apakah panggilan itu atau Di kita kelas ngajar ini, dulu ya, gitu. betul. Jadi kadang, nah ini saya harus pandai-pandai manajemen nih gitu, antara waktu di kelas dan waktu tugas tambahannya. Karena memang tugas tambahan ini dia apa ya, Porsinya waktunya jadi gede ya. ya Oh, porsinya betul. lebih banyak Betul. dan waktunya tidak terduga gitu. Benar. Sedangkan saya juga bukan tipe orang yang H-1 atau apalagi H- beberapa jam gitu. Jadi harus saya siapkan Preparing, betul, banyak betul. sebelumnya udah saya siapkan, termasuk podcast ini pun saya siapkan dulu gitu. Nah, jadi gitu, Pak. Baik. Jadi saya memang terbiasa untuk manajemen waktunya itu antara tentu tugas utama sebagai guru dan tugas tambahan sebagai wakil kurikulumnya. Sejatinya memang ini tidak bisa dipungkiri ya, akang-akang dan abang-abang gitu ya, bahwa pekerjaan itu pasti punya skala prioritas sih kan ya, apalagi kita yang tugas utamanya sebagai guru, kemudian tugas tambahannya sebagai waka. Yang tadi waka itu emang pekerjaannya over limit gitu. Itu juga sebetulnya teman-teman yang saya rasakan sebagai bagian dari perwakaan ini gitu ya, bahwa kadang di saat kita harusnya sudah pulang ke rumah saja itu masih diberikan pekerjaan gitu, dan itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang harus dilaksanakan gitu. Berbeda dengan kalau kita berada di kelas, selesai untuk tatap mukanya, paling lanjutannya adalah koreksi. Kalau ini ya manajerialnya, ya administrasinya semua harus disiapkan. Baik, selanjutnya ini. Jadi waka tidak ada yang sebentar ini kan. Pak Rido mungkin resmi sebagai wakanya di 2025, tapi berada di ruang kurikulumnya sendiri dari 2016. Ya. Apalagi Pak Kabul sampai udah lupa beliau kapan. Saking lamanya, sejak SMA 4 kayaknya. Pak Hajiman juga sama gitu. Ingat saya Pak Hajiman juga pernah jadi pembina OSIS kan ya. Sebelumnya ya udah tahun kapan gitu ya. Dia semua Waka merangkap Sapras. semua udah. Iya, udah Pembina pernah. OSIS pernah, Iya, iya, Sarpras juga prasarana pernah juga. gitu. Ya, Kurikulum baru mau tahun ini nih. Lanjut. Perlu kita aminkan nggak nih? Baik, selanjutnya dalam pekerjaan itu kan pastilah ada happy dan kurangnya, manusiawi. Sudah sunatullahnya seperti itu. Nah, boleh nggak nih dibagikan ya, Sobat Tetra yang ada di rumah, pastinya ingin tahu juga nih. Si bapak-bapak ini, dan termasuk saya juga gitu, sekian tahun berada di bagian penentu kebijakan ini dengan pekerjaan yang tadi saya underline lagi over limit gitu ya. Apa sih bahagianya? Dan kalaupun saya yakin sih bahagia semua ya. Kalaupun ada mungkin hal-hal yang tadi sempat disebutkan oleh Kang Uki, misalnya ada yang belum bisa kita penuhi, kan sedih tuh Kang ya. Iya. Mungkin karena kebijakan, keuangan dan lain sebagainya gitu. Nah, bisa dibagikan tidak ceritanya seperti apa, singkat saja silakan. Mulai dari mana? Kalau tadi dari saya mungkin boleh dari sebelah sana, gantian. sebelah sana Dari dulu ujung silakan. dulu. Dari yang paling Dari yang muda muda dulu. dulu lah. Betul. Kalau sukanya sih ya, kalau kurikulum gitu ya. Kurikulum ini kan dulu pernah ada bahasa itu ngurusnya benda mati gitu. Iya, betul. Benda mati itu kan ya kayak data gitu. Nah, kalau data itu paling senang saya gitu. Oke. Nah itu jadi kesenangan saya itu data, kalau disuruh ngelola data semuanya itu jadi bagian kerjaan juga gitu. Oke. Ya jadi enjoy aja. Nah itu kalau ditanya
apa kesenangan di kurikulum ya senang semua gitu. Senang semua, alhamdulillah. Sedangkan kalau ini ya, yang dukanya gitu ya. Kalau dukanya palingan ini ya, ketika kita sudah sepakat misalnya gitu pada suatu tujuan, tapi ternyata ada misalnya ya Di ada jalan nggak mulus gitu di jalan ya. ada tantangannya, ada yang tidak berjalan sesuai rencananya Ya, gitu. betul. Nah itu kan apa menjadi bahan refleksi juga gitu. Betul. Apakah kita yang salah menentukan kebijakannya? Terus adakah peran atau tugas yang kita bagikan ke tim itu yang tidak sesuai gitu? Nah, itu kita perlu berefleksi gitu dan harus nanti diperbaiki ke depannya gitu. Baik. Ya, ini ngurusin data juga, ngurusin teman-teman guru juga Iya, gitu betul. ya. Jadi memang Jadi tupoksinya dua. jadi kata kalau tadi bilangnya ngurus benda mati aja, tapi menurut saya enggak gitu. Iya, betul. Karena saya di kurikulum juga menjaga kondisi emosional Betul, bapak ibu gurunya. betul. Bapak ibu gurunya lah gitu. Betul. Gitu. Iya. Kenapa? Sedikit aja kita salah pasang jadwal gitu. Nah, itu udah berdampak terhadap kebutuhan teman-teman betul. juga gitu ya. Termasuk Walaupun- pembagian jamnya Benar, gitu. benar. Apalagi sekarang kan regulasi pemerintah bapak ibu gurunya dimaksimalkan jamnya. Betul. Jadi antara mengajar sama apa urusan pribadi dengan keluarganya mungkin kadang tidak apa sesuai waktunya. Betul. Jadi setelah pulang ada lagi. Gitu. Iya, karena juga kurikulum ini teman-teman bisa kita bagikan juga informasinya ketika jam mengajarnya tidak cukup, maka tunjangan Iya. tidak akan bisa Nah, diterima itu. dan akhirnya merugikan teman-teman guru Nah, itu. kan Jadi, begitu ya. Yang seperti itu kan harus dipikirkan kalau Betul. bagian kurikulumnya. Tentu kerjasama juga dengan Benar. Pak Kabul gitu Iya, ya, dan bisa. Podiknya Iya, gitu betul, semua. betul. Nah itu harus dipikirkan bagaimana kawan-kawan ini tetap terjaga apa pemenuhan jamnya Betul. sehingga didapatlah gaji dan tunjangan profesinya gitu. Nah itu yang kita Iya, pikirkan benar. sampai segitunya gitu. Jangan sampai hak dan kewajiban akhirnya tidak Iya, terpenuhi betul. secara utuh gitu Iya. ya. Lanjut, silakan. Nggak harus berderet ya, boleh aja. Nggak boleh berderet Om, katanya loncat. Silakan Saya Kang langsung Oke. jawab. Ya masalah suka dan duka udah pasti selalu ada. Udah Suka itu sering, juga, iya. itu paling seringnya malah sukanya. Duka harus kita bawa jadi suka. Masya Allah. Duka ini kan ada sebab juga. Apa sebab? Saya sih hanya memandangnya. Duka itu kalau yang berhubungan dengan sapras itu merupakan kesalahan dari saya pribadi. Nah, dukanya itu. Jadi kita tidak mau menyalahkan orang lain. Karena pada prinsipnya justru kita seharusnya salah. Apa yang belum kita berikan untuk mereka. Iya, Nah, oke. kalau kita sudah berpikir begitu, ya kita pun jadi senang gitu. Makanya duka itu paling hanyalah sedikit sajalah. Kalau bagaikan air itu hanya setitik saja dalam air lautan. Masya Allah. Anggaplah seperti itu. Toh nanti pun terbawa oleh ombak. Ombaknya itu banyaknya sukanya gitu. Jadi akan hilang. Jadi semua pekerjaan kalau kita lakukan dengan rasa suka, insya Allah duka pun akan jadi suka. Selama kita mengerjakannya itulah dia dengan rasa cinta, dengan keikhlasan kita dalam menghadapi semua pekerjaan. Alhamdulillah. Sampai saat ini bisa berjalan lah. Iya. Kalaupun ada omongan kiri kanan, ya Ada ketidakpuasan lah intinya ya itu kan udah ya. pasti lah. Manusiawi. Ya karena mereka sistem kiri kanan ya kita pun pakai kanan kiri juga. Gitu. Yang penting mereka harus mengerti dengan kondisi sekolah. Iya. Mereka ini maksudnya Iya. warga sekolah Iya, ya. warga ya, sekolah. ya. Dalam hal ini kan kita fokusnya siswa. audiennya tetap warga sekolah. Betul. Ya kalaupun di luar daripada itu ya pasti ada lah orang tua tuh. Karena mereka tidak mengerti dan mereka tidak di dalam. Betul. Tidak di dalam lingkungan sekolah. Jadi mereka nggak tahu. Taunya hanya berdasarkan fisik Iya. atau pandangan bedanya Betul. Bedanya adalah seperti itu. Tapi kalau kita udah tahu di dalamnya, ya jelas segala sesuatunya akan mudah diselesaikan dengan rasa ikhlas itu. Insya Allah lah semuanya akan aman-aman saja. Jadi lebih banyak senangnya. Iya sebenarnya harus ya. bawa senang. Harus
dosen. ada bawa sekolah mainan dia. apa. Jadi sekolah tuh enggak semata-mata hanya ngajar, ngerjain tugas. Yang penting ada mainnya, banyak mainnya, Iya. banyak tawa-tawanya dengan kawan-kawan. Itulah yang menghilangkan Eh, duka itu. Betul. Gitu. Dengan senyumnya Bapak Humas setiap hari, dengan Bu Ara dan yang lain-lain, itu yang membuat kita semangat untuk selalu ada di sekolah. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Iya, demikian siraman rohani. Pak Jimmy, Om Jimmy panggilan beliau dari SMA 4 nih. Gimana Om? Ngadepin siswa soalnya, anak remaja. Saya kan? punya pandangan begini ya. Memang yang berhak menilai sekolah itu berprestasi, berhasil, atau sekolah favorit dan sebagainya itu adalah masyarakat ya. Namun saya berkeyakinan ya tolok ukurnya ada beberapa. Kalau Pak Ridho di bidang kurikulum itu sekolah itu dianggap berhasil sebagai sekolah yang bonafit dan sebagainya lah sebetulnya. Itu manakala lulus 100%. Kemudian ketika ada setiap tahun kan ada penerimaan mahasiswa ya. Siswa. Itu ada jalur eligible misalnya. Betul. Nah, Oh iya benar mahasiswa benar. begitu sekolah kita berhasil meloloskan siswa sekian banyak ke perguruan tinggi negeri dengan jalur seperti itu juga Betul. faktor yang menentukan bahwa sekolah itu akan dipandang sebagai sebuah sekolah yang bagus dan seterusnya. Namun di sisi lain dari bidang kesiswaan kami juga berusaha bagaimana memaksimalkan potensi-potensi anak-anak nih. Nah, bidang kesiswaan ini lumayan kompleks ya. Di satu sisi ya, kalau tadi di bidang kurikulum bisa dipandang dari yang saya sebutkan itu. Dari sisi lainnya non akademis kami bagaimana dengan potensi yang luar biasa besar ini ya jangan menjadi sekolah yang sekedar sekolah begitu. Nah itu yang kami berdayakan betul. Bermakna gitu ya pendidikannya. Tapi ya sekali lagi saya katakan tadi kompleks bidang kesiswaan ini. Di satu sisi bagaimana anak berprestasi secara non akademis yang lewat pertandingan, perlombaan yang mereka ikuti. Bahkan alhamdulillah ya dalam beberapa tahun kemarin ada anak kita yang sampai juara di tingkat Asia ya. Walaupun itu bukan medali emas waktu itu perak dan perunggu untuk atletik ya, tapi itu satu kebanggaan dan itu kalau kita tidak memberi ruang, tidak memberi kesempatan itu tidak akan jadi satu sisi potensi anak ada, tapi kita juga berusaha memberikan ruang waktu kepada mereka untuk berprestasi. Nah sisi yang lain, nah ini tantangan berat juga buat kami dengan sekolah sebesar ini, tentu saja karakter anak itu jadi hal yang menjadi titik fokus juga. Nah, kenapa? Ya, beragam permasalahan itu pasti muncul. Ya, jangankan kita yang sekolah dengan murid yang 1000-an lebih, sekolah dengan murid 300-an saja itu pasti punya tantangan. Betul. Perkembangan teknologi, perkembangan pergaulan anak-anak itu menjadi satu yang harus kami sikapi ya. Bagaimana supaya di sekolah ini mereka terbina, kemudian sikap mentalnya baik dan seterusnya ya. Ya selain tadi prestasi-prestasi juga ini. Tidak bisa dipungkiri kita berhadapan dengan orang tua ya, masyarakat dengan berbagai tuntutan itu selalu menjadi tantang. Kalau saya menganggap itu sebagai tantangan ya. Tidak jarang ada komplain orang tua ketika kita mendisiplinkan anak, tapi setelah kita ajak berdiskusi, bertukar pikiran, orang tua bisa memahami itu. Yang pasti kita di sini adalah membantu, mendampingi, menggiring anak-anak bagaimana ketika dia keluar dari sini dengan sikap mental yang baik, dengan hasil yang baik juga. Jadi lebih banyak bahagianya dong ya. Alhamdulillah. Awalnya saya sampaikan di awal tadi itu sebagai sesuatu yang
mungkin membuat saya pesimis, skeptis, karena saya memang dari awal tidak ingin berada di posisi ini. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu saya justru Ternyata terpikir menyenangkan. ini hidup harus berwarna, itu prinsip saya. Ya, kalau hidup hanya 1-2 saja yang ditekuni itu monoton, tidak ada ininya. Dan alhamdulillah, ini juga memberi saya waktu yang ada untuk belajar ya, bagaimana menghadapi anak dengan ya strategi, dengan cara yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Baik, baik. Itu saja. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Pada dasarnya bahagia aja gitu ya. Bahagia. Bukan aja bahagia Ya. banget. Nah itu juga saya rasakan nih teman-teman ya. gitu ya. Ini kan ada bidang baru ya di SMA Negeri 4 Pontianak. Betul. Udah pemain lama kesiswaan, kemudian sarpras, kurikulum, semua sekolah tuh pasti punya tiga bidang ini gitu ya. Nah ini di SMA 4 ada bidang baru, hubungan masyarakat ya kan. Ya. Humas Ya, yang baru tergantung ini jumlah siswa. saya wakaf pertama ya. Betul. Untuk Iya, humas iya. itu kan, dan ini di luar ekspektasi sebetulnya. Humas itu kan pastinya bicara tentang bagaimana menjalin hubungan dengan masyarakat, baik itu masyarakat yang ada di dalam tetra maupun di luar tetra. Betul. Gitu. Tantangan terbesarnya balik lagi adalah bagaimana kita bisa jadi mitra bicara nih buat orang luar, terutama yang ingin berkegiatan di SMA 4 Pontianak, atau saya harus membangun komunikasi dengan orang yang tidak saya kenal sama sekali untuk menciptakan peluang-peluang kan ya. Betul. Seperti itu untuk anak SMA 4. Jadi kalaupun ada hal-hal yang agak berat di saya, nah itu tadi bagaimana saya harus SKSD, sok kenal, sok dekat gitu ya ke orang lain gitu kan ya, untuk bikin peluang-peluang untuk anak-anak SMA 4, guru-guru juga teman-teman yang lain. Tapi dari sisi bahagianya banyak sekali, apalagi saya memang bergiat di media sudah sekian lama, jadi ini kayak apa ya, sesuatu yang sangat menyenangkan terutama buat saya, termasuk bisa punya program podcast di podcast Tetra dengan tagline Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang Tetra. Oke, kita berempat ini dalam tanda kutip adalah pembantunya kepala sekolah, ya kan? Ya. Beliau sebagai penentu kebijakan utama di sekolah ini, maka kita adalah orang-orang yang mensupport setiap program-program itu, sehingga yang tadinya hanya rancangan kemudian jadi kenyataan kan, seperti itu. Nah, punten Ibu, jangan dipotong gajinya. Kita mau ngomongin Ibu ini. Nah, Bu Neneng Riana Sari SPD, PLT Kepala SMA Negeri 4 Pontianak. Iya. Yang kita panggil dengan Teh Neneng gitu ya. Kalau Rido mah ibunya, tetap ibu panggilnya, kalau kita mah Teteh ya kan. Nah, Teh Neneng gitu. Beliau ini kan semua warga SMA 4 tahu lah, bahkan alumni juga tahu beliau ini kualitas pekerjaannya tuh luar biasa gitu. Super ya. Super gitu ya, cepat gitu, visioner dan lain sebagainya. Nah, yang pengen saya tahu, dan ini juga pasti dinantikan oleh para penonton podcast ini, gimana sih bapak-bapak ini dan saya meladeni semua cita-cita beliau dan ritme kerja beliau yang sangat tinggi. Saya spill sedikit, hari ini beliau itu baru pulang dari sekolah 3:30 pagi. Itu kan agak luar biasa ya gitu ya. Bukan agak, Ibu-ibu tapi yang benar-benar sudah luar biasa. 57 tahun gitu kan. Nah ini gimana nih? Adakah kesulitan gitu menjadi orang-orang yang mensupport semua program-program yang beliau canangkan gitu? Silakan. Boleh dari Kang Uki kali. Kang Uki nih. Apa ya? Apa ya? Agak berat begini ya. Kudu hati-hati nih. Ya gimana nggak berat. Kebetulan kan Bu Neneng atau Teh Neneng ini kan satu daerah. Oh iya, dari Jawa Barat. Jadi sama-sama tahu watak, Mhm. sama-sama tahu karakter, Mhm. dan kebetulan pun apa yang dikerjakan pun kita sepaham gitu Oke. kan. Oke. Yang intinya sama-sama ingin memajukan sekolah. Iya, alhamdulillah. Ya walaupun kerjanya kadang istilahnya nggak mengenal waktu gitu Betul, kan. betul. Pagi
Saya ini paling sering nemanin beliau. Nah, sampai Sampai pagi jam ya. 2, sampai subuh. iya. Nah, lembur yuk, lembur. Betul. lembur. Ya asal ada siap mie tek-tek ya, tek-tek, dengan kopi gitu kan. Ya malam-malam pun karena tuntutan itu, Betul. karena kita mengejar deadline. Iya. Nah itu yang kadang-kadang kan suka mendadak tuh. Besok selesaikan. Mm-mm. Kita dimanapun mau tidak mau lah. Iya. Kan? Nah itu pekerjaan di luar jam kerja Karena pun masih ini lanjutin. konsekuensi itu kan. Betul. Karena kita pun ingin bantu, Mhm. jangan gara-gara kita gitu malas. Mhm. Nah, Yang lain beliau terhambat, pun ya. terhambat Betul. dan beliau pun nanti mengeluh. Betul. Karena pada prinsipnya kita nih yang namanya kerjasama, Mhm. kita harus saling mendukung Benar. gitu. Karena semuanya visinya sama kan. Iya. Visi dan misinya sama-sama ingin memajukan sekolah. SMA. Jangan sampai sekolah ini ada apa-apanya gitu. Benar. Terutama ada omongan orang lain. Mm-mm. Sukanya dia, kita pun ikut suka, Betul. alhamdulillah. Dukanya ya kita turut prihatin. Betul. Betul. Tapi bukan berarti kita untuk meninggalkan karena dia karena luka. Mhm. Mhm. Itu yang harus kita ingat. Iya. Selama kita tujuannya sama, Mhm. ingin memajukan sekolah, Mhm. dan kita pun mampu, apalah susahnya kita Betul. mengikuti. Karena Kan memang begitu sudah kan? tupoksi kita Ah, juga ah. gitu ya. Yang penting tiap ada kegiatan itu ada lungsumnya lah. Makan. Itu kan nggak mau. Yang penting Tapi fokus ya. beliau nih alhamdulillah lah, kalau urusan makan, insya Allah selalu ingat. Jadi Ki makan dah, atau gitu, Masya jam Allah. berapapun. Iya. oke. Jadi ya itulah membuat pandai mengambil hati anak buah. Beliau paling pandai. Oh, Masya Ya. Allah. Ya, ya walaupun terkadang orang adalah sebagian orang itu kan wajar-wajar aja Iya. lah. Mm-mm. Karena tiap orang kan punya, Lebih itulah dan dia kurangnya kembali kan lagi ya, ke betul. visi misinya apa Betul, gitu. betul, Ya, betul. Selama kita senang, alhamdulillah lah. Sampai saat ini dan sampai detik ini, dan mudah-mudahan untuk selamanya pun Amin, akan ya selalu Allah. senang. Betul, betul. Jadi saya secara pribadi, alhamdulillah dengan adanya beliau, sekolah kita ini bisa lebih maju lagi. Alhamdulillah. Benar. Walaupun sih. yang lama-lama pun sudah maju. Betul, betul. Cuma ini ada kan Naik karena lagi gitu ya. tergantung perkembangan zaman. Benar. Jadi benar. mengikuti terus. Benar, Ya benar. kira-kira seperti itu. Iya. Jadi tidak kewalahan ya. Insya Allah enggak. Tidak Selama kewalahan. kita senang dengan ikhlas, alhamdulillah enggak. Baik. Nah, Pak Rido, gimana Pak Rido? Ini anak muda yang harus nih menyesuaikan. menyesuaikan dengan ritme Ah, pekerjaan si ibu yang kalau dari sisi pengalaman memang tidak bisa diragukan Betul. lagi. Beliau itu sudah sangat luar biasa gitu. Visionernya Udah itu pro ya. pro banget gitu. Sekali kedip aja jadi. Pak Rido gimana mengimbangi beliau nih? Gitu. Bu Neneng itu pertama kali saya ketemu itu di tahun 2014 gitu. Mhm. Saya juga PPL di sini gitu. Oh iya, oke. Dan guru yang paling rapi pakaiannya gitu. Itu Bu Neneng gitu. Kita enggak. Itu paling rapi. Pakai blazer apa Iya, sepatu. betul, betul, Sepatunya masih pantofel dulu kan. Betul, betul. Itu paling rapi Bu Neneng. Dan kebetulan dulu kan kami dulu PPL tuh kan ada guru pamongnya gitu kan. Mhm. Nah, kawan saya cerita tuh kalau PPL-nya Bu Neneng, nah ini perangkat ajarnya semuanya dikoreksi gitu. Betul. Nah, kalau yang tadi betul kata Pak Kabul, kalau tidak sesuai dengan visi misinya, Mhm. ya itu bakalan ngindar gitu. Betul. Tapi karena saya suka nih kalau misalnya banyak dikritisi gitu, maksudnya Mhm. gitu. Bagian mana yang perlu saya perbaiki. Ya. Nah, jadi kalau dapat pamong yang kayak Bu Neng tadi tuh, Mhm. nah itu tepat tuh. Jadi saya bisa sekalian belajar. Mhm. Nah, Ada advice untuk kita. betul. gitu ya. Jadi kita tuh punya gambaran perbaikannya itu seperti apa. Nah, itu Betul. Bu Neneng tuh punya visinya tuh ke depan udah pro sekali gitu. Benar, benar. Nah, di 2016 kan saya di kurikulum tuh. Mhm. Nah, itu masih bantu wakanya. Terus di 2017, nah itu kan diminta melanjutkan lagi untuk menemani Betul. waka. Betul. Kebetulan Bu Neneng yang menjadi wakanya. Iya, iya. Nah, itu saya sempat ragu tuh dulu Mhm. karena Bu Neneng tuh memang orangnya perfect bagi Betul, saya gitu. Betul. Perfect sekali gitu. Nggak boleh ada Nah, miss gitu ya. iya, gitu. Saya ragu apakah saya bisa bantu Bu Neneng atau enggak. Karena memang saat itu tuh ada juga kawan-kawan yang bilang Bu Neneng ini sering kerjasama dengan bapak ini, ibu ini gitu. Nah, oke. pernah ada yang kayak gitu.
Jadi saya coba ke kepala sekolahnya, Bu, apakah bukan saya yang melanjutkan gitu, Bapak ini aja. Oh, udah apa-apa kata kepala sekolahnya. Pada masa Aja. itu ya. Ya udah, jadi saya lanjut sampai itu tadi yang saya katakan bahwa dengan Bu Neneng saya tuh sambil belajar juga gitu. Banyak pembelajaran yang diberikan Bu Neneng itu secara bertahap. Nah itu. Jadi memang kalau ada di luar waktu jam malam gitu ya, diminta kerjakan lembur. Nah itu kita siap aja gitu. Kalau saya sih udah terbiasa kayak gitu. Jadi standby aja gitu. Nah, kalau Bapak Ibu yang mungkin yang belum terbiasa yang anggap itu sebagai suatu beban gitu. Kalau kita kan ya udah jalan aja gitu. Benar. Jadi nggak ada kesulitan yang berarti pada dasarnya. Betul. Gitu, jadi masalah yang seharusnya bukan di jam kerja kita karena kita sudah terbiasa seperti itu, ya kita enjoy aja gitu. Iya. Karena memang kebutuhan juga sih Pak Rido ya. Betul. Karena kalau tidak dikerjakan di masa itu, maka akan mengganggu yang lain. Betul. Gitu kan kayak Pak Kabul bilang tadi, akhirnya menghambat yang Banyak lain. kerjaan lagi. Iya, dan nambah kerjaan lagi. Oke. Butuh kelapangan hati dan pikiran rupanya ya. Dada juga harus apa? Sama perut harus kenyang. Gimana Om Jimmy, singkat Om, silakan. Singkat saja ya. Jangan singkat amat. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Gimana nih mengimbangi si teteh kita ini? Saya tidak langsung ke bagaimana pribadi beliau, tapi saya bercerita sedikit bahwa saya berada di beberapa sekolah ya. Oh, pernah pindah-pindah Om ya? Ya, dengan tidak kurang dari 7-8 kepala sekolah yang sudah ini. Kalau beliau walaupun statusnya PLT, tapi kapasitasnya ya kepala sekolah. Saya pelajari setiap pimpinan ya, karakternya seperti apa dan dengan beliau saya menemukan satu kondisi walaupun ada juga kepala sekolah sebelumnya ya yang betul-betul mengayomi kalau untuk saya kita banget gitu ya. Jadi dulu di awal mungkin ketika datang ke sini saya melihat nggak bisa ini orang ini ya boleh main-main deh. Tapi ketika berada di lingkup beliau saya merasa nyaman, bercanda, saya ya seperti kakak sendiri gitu. Nah, untuk bidang pekerjaan ketika saya keteteran karena bidang kesiswaan ini banyak sekali yang itu. Beliau betul-betul membantu ya. Walaupun sekarang ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya belajar juga ya, tahun pertama mungkin pengenalan dulu lah, ketika tahun kedua, tahun ketiga lah ya. Jadi beberapa keputusan yang harusnya saya konsultasikan tapi tetap saja saya sampaikan ke beliau ya. Bisa saya ambil langsung dan beliau oke saja untuk itu. Jadi intinya saya merasa nyaman saja ya karena beliau benar-benar mengayomi dan saya tidak dilepas begitu saja. Ditemani ya. Karena dari awal beliau juga sangat meminta lewat Pak Kabul menyampaikan saya untuk berada di posisi kesiswaan menggantikan yang sebelumnya diisi Bu Nurdianingsih ya. Betul, baik. Itu Pada saja. dasarnya seperti itu, ya kan? PLT kita emang kencang banget caranya. Itu juga yang saya rasakan gitu ya. Bisa tengah malam, tapi aman aja. Alhamdulillah. Aman aja, nggak ada masalah. Kita mah oke. Ya harus kita sampaikan memang beliau di usia yang sudah tidak muda itu menurut saya agak unik ya. 57 tahun tapi baterai on terus gitu. Alhamdulillah, kita doakan beliau sehat terus. Kita enak-enak tidur, beliau masih ini. Coba lihat di grup masih kirim, gitu ya. direspon jam 2 malam. Dini hari begitu. Tapi kan udah tidur duluan. Saya jarang, kalau malam jarang tidur. Baik. Siang. Jadi seperti itu. Nah, terakhir nih, sebelum kita close the door kata Deddy Kobuze, ya kan? Hari ini insya Allah terakhir kita menjabat sebagai pembantu kepala sekolah Besok di 4 lah. bidang ini. Besok sudah pemilihan kan? Ya berarti belum berakhir. Iya, berarti last day for last minute gitu ya. Harapan dong buat SMA 4, nggak usah buat Waka yang berikutnya lah, buat SMA 4 aja karena
teman-teman pasti yang akan terpilih, siapapun kita mau ngucapin selamat, ya kan? Ya. Mungkin podcast ini tayang teman-teman sudah dilantik sebagai wakil kepala sekolah yang Ya. baru, kita mau ngucapin selamat dan semoga bisa bekerja secara optimal. Harapan untuk Tetra, singkat saja karena durasi juga sudah tidak banyak lagi. Boleh dari yang paling banyak umurnya. Silakan Pak Jimmy. Saya ya. Oh iya, monggo. Oke, alhamdulillah ya SMA Negeri 4 Pontianak sekarang ya namanya ya disebut-sebut ya baik di itu cerita orang ya, mudah-mudahan memang benar begitu. Amin, insyaallah. Ya, nama SMA 4 atau Tetra ini bahkan di UNESCO tercatat ya. Kalau mungkin Anda ke Paris di Ya. apa Museum di UNESCO. ya nama kita tercatat di sana Amin. ya. Jadi keberhasilan yang sudah dicapai saat ini saya yakin bukan batas maksimalnya. Teman-teman siapapun yang berada di posisi kesiswaan, kurikulum dan sebagainya ya, itu berkesempatan untuk mengangkat SMA 4 lebih baik lagi. Saya yakin kami ini bukan siapa-siapa. Ya, kami terbantu dengan Bapak Ibu, dengan seluruh warga Tetra ya, sehingga kita bisa seperti sekarang. Ya, terima kasih untuk kerjasama Bapak Ibu, kerjasama semua warga sekolah ya. Betul. Kang Oki. Harapan Harapan dan pesan deh Kang. pesan sih nggak bisa lah kita. Pesan Kita yang ya. nih masih gak muda. Iya. Hal pesan tuh biasa kan yang tua kepada Oh, yang muda. oke. Oh, Biasanya gitu. seperti Iya. itu. Iya. Cuman ya harapan ya yang dalam bekerja itu ya yang penting rasa memiliki ya. Iya. Rasa memiliki dikerjakan dengan tanpa ada rasa beban. Betul. Karena itu udah merupakan tanggung jawab. Mhm. Selama yang menjabat selanjutnya adalah seperti itu, Insya Allah. insya Allah aman, lancar, tentram. Amin ya Allah. Ya. Amin. Itu saja harapannya. Berjalan Ya. sehalus Berjalan sebaik mungkin. Gitu ya. Kalau kata orang Sunda halus pisan, euy. Hmm. Ya kan, Iya. Kang? Mohon. Silakan. Ade Indo. Silakan. Nah Rido, Ya. Harapan saya untuk SMA Negeri 4 Pontianak untuk kedepannya tidak Iya. hanya berprestasi di bidang non akademik saja. Iya. Itu. Tetap Harapannya ya, nanti terus. di akademik gitu ya. Betul. ya. Akademik kita Dan sudah berprestasi alhamdulillah. Saya punya impian tuh kita juga jadi juara ya satunya matematika gitu Amin ya Allah. di bidang akademik. Amin. Kalau gitu jadi wakal lagi lah. Betul. Nah itu jadi harapan saya gitu. Jadi tidak hanya kalau SMA 4 kan sudah terkenal itu juara di bidang non akademik, akademik juga ada Iya. gitu. Semua belum waktu Dan ya. kita akan berupaya gitu ya, coba itu SMA Negeri 4 tuh nanti berprestasi juga di bidang akademik. Itu untuk siswa Amin. gitu. Amin. Selain berprestasi juga memiliki akhlak yang baik, Amin. Ya, budi luhur itu yang gitu. utama. Jadi Betul. kita tidak hanya pintar saja gitu, tapi punya budi pekerti yang baik gitu. Amin. Insya Jadi, Allah. Harapannya Harapan baik. siswa-siswi SMA Negeri 4 Pontianak menjadi contoh gitu ya untuk siswa yang lain di sekolah lain gitu. Amin. Harapannya seperti itu. Sedangkan untuk Bapak Ibu gurunya saya berharap kita bisa bekerja sama lebih baik karena kerja ini bukan karena satu atau dua orang gitu. Kita kerja bersama untuk SMA Negeri 4 Pontianak. Betul. Jadi dengan dukungan Bapak Ibu semua tanpa kita mencela satu sama lain gitu, kita maju bersama gitu ya. Hebat semua gitu ya. Nah, itu maksudnya. Tetra Jadi, bisa. Maju bersama, Ya, Tetra hebat bisa, semua. Tetra juara gitu. Jadi harapannya kita semua tuh maju bersama gitu. Amin. Jadi tidak hanya karena satu dua orang saja gitu. Itu aja. Butuh penggerak tapi butuh motor yang lebih besar juga. Betul. Gitu, ya kan? Tapi by the way, ini bukan promo ya. Iya. Karena besok mau pilu. Nah, bukan promo kita Ini juga mempromokan tayangnya cara. mungkin sudah Iya. lewat pemilihan ya. Ah, Iya. diharapkan sih seperti itu. Iya, insya Allah.
Jangan bentang-bentang besok mau pemilihan ditayangkan, oh udah pilih dia lagi. Malam. Nah, enggak ya. Nah, Aman. pesan. Pesan. Baik, terakhir dari saya harapannya pasti sama lah, sama yang lain. Mimpi kita adalah Tetra besar, tidak hanya fisiknya tapi lahir dan batinnya juga. Terus kesempatan ini juga pastinya kita berempat mau mengucapkan terima kasih untuk semua kepercayaan yang diberikan kepada kita, Betul. waktu yang diberikan, keleluasaan, kelapangan, hatur nuhun pisan untuk teh neneng yang udah mendukung setiap ide-ide dan mimpi-mimpi kita, walaupun kadang kala agak sedikit nggak masuk akal gitu, akhirnya juga terjadi juga. Dan buat teman-teman guru, stakeholder, semua siswa SMA 4, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin jika selama kami mengemban amanah ini adalah hal yang kurang menyenangkan, kurang sesuai dengan keinginannya. Insya Allah kami akan berbenah diri. Dan selamat tentunya buat teman-teman yang insya Allah terpilih besok gitu ya. Selamat mengemban amanahnya dan mari bekerja bersama untuk memajukan Tetra. Hatur nuhun pisan, terima kasih Belonggo Ya, untuk sama-sama. Om Jimmy, Kang Uki. Sama-sama. Ya, untuk sudah hadir di podcast Tetra. Semoga lain kesempatan bisa ngobrol panjang lagi, mungkin di momen dan dengan posisi yang tidak wakal lagi atau sebagai apa, mungkin kepala Iya. sekolah di sekolah yang berbeda gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman Oke Production, Sekolah Pro, Bu Ara dan Hai. semuanya. Terima kasih banyak ya untuk supportnya selama ini. Podcast Tetra akan kembali hadir di episode-episode berikutnya, tentunya dengan bintang tamu yang juga sangat menarik dan informasi apik. Karena kita ada di Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang Tetra. Karena kita semua adalah Tetra bisa, Tetra juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Om, warahmatullahi terima kasih banyak wabarakatuh. Kang Hatur Nuhun. Pak Ridho, terima kasih banyak. Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang Tetra.